Shalom. Ada satu ayat di kitab Ayub yang sangat terkenal, yaitu Ayub di pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kalau kita baca ya dari pasal 1 itu diceritakan Ayub ini sangat ideal. Dia pengusaha, dia paling kaya di daerah dia tinggal, di daerah timur. Dia punya istri, lalu punya anak-anak yang ganteng ya, terus cantik-cantik ya. Dan dikatakan dia itu orang yang takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan dan dia menjauhi kejahatan. Jadi ini sebenarnya ideal loh. Kalau menurut saya ini mungkin banyak impian, ya kalau nggak dibilang semua orang ya, sebagian besar lah, termasuk orang Kristen, ya, termasuk orang yang sudah kenal Tuhan. Rasanya itu nggak bisa dipungkiri, ya. Orang ini saleh, dia jujur. Artinya kalau dia kan pengusaha nih, dia bayar pajak bener, ya. Dia nggak sembunyikan pajak, ya. Dia nggak neka-neko, ya. Dia takut akan Allah, ya. Artinya kata takut akan Allah di Perjanjian Lama itu seringkali dihubungkan dengan orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang suka menyembah Tuhan, ya. Jadi orang yang senantiasa itu menghormati, ya. Memang ada beberapa terjemahan ya, tetapi kalau dikatakan seorang takut akan Tuhan, seringkali itu karena memang artinya tuh respect, hormat. Nah, salah satu bentuk respect hormat ya suka menyembah Tuhan. Ya, bukan hanya lewat pujian penyembahan, tapi lewat harta juga. Dan Ayub memang seperti itu. Dikatakan dia itu punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia punya 7.000 ekor kambing domba. Nah, itu usaha dia. Ya, kalau sekarang mungkin bisa diibaratkan dia punya peternakan yang sangat luas, sangat besar. Dia punya 3.000 ekor unta. Itu transportasi. Ya, mungkin dia punya perusahaan taksi kalau zaman sekarang. Ya, lalu dia juga punya 500 pasang lembu. Ya, lembu itu digunakan untuk menggerakkan beberapa alat pertanian, ya, bisa untuk membajak, memutar batu kilangan, ya, dan sebagainya. Jadi artinya kalau zaman sekarang dia punya teknologi, ya, dia punya pabrik yang modern, ya. Lalu ada juga 500 keledai betina. Nah, ini juga merupakan transportasi salah satu bentuknya. Dan kemudian budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Artinya dia punya karyawan yang sangat banyak. Ya, mungkin kalau sekarang ini seperti konglomerat, ya. Karyawannya ribuan. Dan dikatakan dia itu yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, ini ideal kan? Siapa yang nggak mau seperti itu ya? Sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya, hidup benar, ya, respect sama Tuhan, bayar pajak betul, lalu kaya. Itu sudah ideal kayaknya. Tapi yang tanpa disadari, yang belakangan baru dia bilang di Ayub 42 ayat 5 ini adalah dia itu hanya kenal Tuhan lewat kata orang. Kata orang Tuhan tuh begini. Sehingga tindakan dia pada masa awal itu di pasal 1 mungkin didasari rasa takut. Ya, Ayub 3 ayat 25 berkata, yang kutakutkan itu menimpa aku. Ya. Jadi kalau baca di Ayub pasal 1 itu kan dia memberikan persembahan sebanyak jumlah anak-anaknya, itu seperti nyogok Tuhan. Karena anak-anak kan suka buat pesta. 7 laki-laki kan buat pesta menurut giliran. Ya. Entah itu tiap hari pesta, ataukah 2 minggu sekali, pokoknya mereka pesta terus. Lalu setelah hari-hari pesta berlalu,
Ayub panggil mereka, lalu menguduskan mereka. Dia persembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anak-anaknya. Nah, ini motivasi memberi persembahan itu apa? Dia bilang, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Jadi dia mau bilang, Tuhan, ampuni ya dosa anak-anakku, ya. Tapi tidak tercatat bahwa dia mengajari anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Ya, hati-hati yang punya anak ya. Apalagi cucu ya, terlalu sayang, terus semua dibelain, tidak diajari. Dari kecil harus diajari yang benar itu seperti apa. Ya, datang satu tempat, ikuti aturan. Ya, dulu saya kalau ke gereja duduk ya, kemudian saya mulai ngomong ngoceh itu disentil ya telinga saya sama bapak saya. Saya nggak lupa itu. Tapi itu ngajar saya untuk saya tuh diam ya kalau sedang ibadah. Nah, dari ayat 5 ini ada kelanjutan ayat 6 yang kadang-kadang mungkin kita nggak perhatikan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Yang berikutnya adalah dia cabut perkataan dia. Nah, kita pernah sadar nggak bahwa hidup kita itu sebenarnya dikendalikan oleh perkataan ya yang keluar dari mulut kita. Nah, sebelum perkataan itu keluar, itu terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Ya, Ayub berpikir, ya, mungkin anak-anakku sudah mengutuki Tuhan dalam hati, tapi nggak pernah ditunjukkan bahwa dia bereskan itu, enggak. Ya. Lalu dia punya kekhawatiran, dan akhirnya itu yang terjadi. Ya. Jadi dia mencabut perkataan dia yang mungkin dia sudah ucapkan dalam ketidakmengertian dia cabut perkataannya dan dia duduk menyesal. Ya, ini wujud penyesalan dia. Jadi kalau kita baca di kitab Amsal, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Nah, yang menggema dalam pikiran kita, gema itu kan sesuatu yang diucapkan berulang-ulang. Hati-hati kalau kita sering ngomong sesuatu yang kita nggak ingin terjadi, ya. Tapi kita terus ngomong hal itu, ya. Nanti kayak Ayub gitu, yang kutakutkan itu yang terjadi. Ya, sebaliknya kita mesti counter sesuatu yang kita takutkan itu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang seperti ini, saya tolak semua apa kata dunia. Ya, kira-kira kayak begitulah. Ya. Nah, kemudian perlu kita ingat lagi, ya, lihat ayat 5 ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Kita kenal Tuhan itu kan awalnya dari orang tua kita, ya, dari pendeta di gereja kita, kakak di sekolah minggu, atau guru di sekolah, atau mungkin di SMA kita, ya, di SMP atau SD barangkali, atau TK, dan diajarin. Ya, walaupun baru ngerti belakangan, tapi kemudian akhirnya kita mulai kenal Tuhan. Ya. Tapi lewat kata orang. Nah, orang itu terbatas pengetahuannya akan Tuhan. Jadi kalau kita hanya bertumpu pada apa kata orang, cuma sejauh itulah pertumbuhan rohani kita. Itu pun kata orang. Bukan karena kita ngalamin sendiri. Saya nggak bilang bahwa semua itu harus kita ngalami, ya. Tapi yang pasti adalah untuk setiap kita masing-masing itu ada pertandingan iman yang Tuhan tetapkan. Dan jangan dibandingkan dengan orang lain. Nggak akan sama. Mari serius, continue dalam pertandingan iman yang Tuhan tetapkan buat kita. Nah, waktu kita sedang dalam pertandingan iman itu, kita fokusnya kepada Tuhan, ya. Jangan kepada banyak suara di sebelah kiri atau kanan kita. Kalau nggak hati-hati ya, kita tuh mungkin nampak melayani Tuhan, mungkin sibuk dari Senin ketemu Senin, tapi kita ternyata kelaparan secara rohani. Kita pelayanan firman mungkin, setiap yang kita bagikan tuh memang betul dapat dari Tuhan untuk orang lain, dan waktu kita bagikan itu juga memberkati kita. Tapi secara pribadi, seperti Ayub bilang ini, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apakah kita punya itu? Nah, ya. Jadi
ada juga orang-orang, mungkin sebagian besar ya, kenal Tuhan tuh karena gereja. Dan bersyukur untuk hal itu, emang itu tugas gereja, memberitakan kabar baik. Tapi dalam perkembangannya, karena gereja itu juga nggak sempurna, nanti ada kesepakatan doktrin. Untuk gereja A, doktrinnya ini. Ya. Lalu akan dibuat tata gereja, aturan gereja. Nah, ketika kita melayani di gereja itu, entah kita sekolah pendeta khusus, atau kita mungkin lewat satu training, pendidikan, lalu kita diangkat menjadi pejabat, bisa melayani di gereja dalam denominasi tersebut, kita perlu tahu batasan itu. Tapi pengenalan kita akan Tuhan jangan terbatas pada doktrin atau pada tata gereja. Ya. Maksudnya, nggak apa-apa tetap sama, tapi milikilah pengalaman bersama Tuhan, sehingga kita tahu bahwa firman yang dipegang oleh gereja di mana saya bernaung itu memang biblical, dan saya pegang itu sebagai janji dari Tuhan. Dalam faktanya gereja juga bertumbuh. Saya nggak tahu, ada gereja yang mungkin doktrinnya sudah bukan puluhan tahun, barangkali ratusan tahun nggak berubah. Nah, itu masing-masing mungkin pilihan. Ya. Tapi ada yang berubah. Ada gereja yang punya pengertian semua yang meninggal harus dikubur. Ya, karena ayatnya dari debu kembali menjadi debu. Lalu kalau dibakar gimana? Nah, ketika menemui persoalan seperti ini, akhirnya beberapa pendeta dari denominasi tersebut nggak bisa melayani karena doktrin atau tata gerejanya melarang. Akhirnya undang pendeta lain atau pendeta dari gereja yang sama, tapi ya nggak usah cerita-cerita. Tapi akhirnya tahu juga dan sama-sama menyadari bahwa ini fakta. Di beberapa tempat, ya mungkin kayak di China, ya, saya kurang tahu, tapi orang menyadari bahwa kebutuhan lahan itu sangat sangat besar. Jadi kalau orang meninggal, ya dibakar. Nah, belakangan doktrinnya berubah, ya, tata gerejanya berubah, boleh melayani pemakaman, ya bukan pemakaman ya, ibadah, penghiburan dan sebagainya lah, ya bahkan mungkin di rumah duka yang memang sudah disiapkan di situ, udah ada tempat pembakarannya. Ya, itu contoh bagaimana berubah. Ada juga gereja yang mungkin tetap dengan satu doktrinnya, tidak berubah, tapi kemudian zaman mulai berubah. Misalnya, saya ngalamin ya, ketika masa-masa sekian puluh tahun yang lalu, aliran karismatik itu ya, yang ditandai dengan berbahasa roh itu, wah dianggap sesat itu. Boro-boro itu ya, angkat tangan di persekutuan aja udah dianggap, wah ini sesat. Padahal ada ayatnya di Alkitab, angkat tangan, pujilah Tuhan. Tepuk tangan itu nggak boleh. Di gereja itu ada hikmat. Kita harus teduh, ya, silent. Padahal ayatnya ada. Bertepuk tanganlah, ada ayatnya. Berbahasa roh, ada. Cuma teaching, pengajaran tentang hal itu yang mungkin tidak didalami dan kemudian diajarkan. Ya. Itu yang menyebabkan orang yang tidak mengenalnya, ya, tidak mengerti pengajaran itu, ya nggak ngalami. Ya, dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman. Ada hamba Tuhan yang berdoa, dia bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa di gereja sana lebih banyak kesembuhan terjadi waktu pendeta berdoa? Kenapa di tempat saya jarang? Lalu Tuhan kasih ingat ayat itu, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Apakah kamu ajarkan jemaatmu untuk mendengar firman tentang kesembuhan? Wah, itu belum tentu setahun sekali atau 2 kali. Yang kami ajar tuh pikul salib, hidup menderita bagi Kristus. Itu ada semua, benar. Tapi kita memberitakan Injil, Injil itu kan kabar baik. Itu kan paketnya tidak hanya keselamatan nanti di surga, tapi di sini di bumi ini juga. Termasuk kesembuhan, termasuk berkat, kelimpahan, termasuk sukacita, dan banyak lagi. Nah, sebagian gereja yang mungkin tidak bisa mengubah doktrin atau tata gerejanya,
Menyebabkan orang-orang yang sudah mengalami zaman Roh Kudus, sudah penuh Roh Kudus, berbahasa roh, mengalami didoakan sembuh, mendoakan orang sakit sembuh. Ketika datang hari Minggu, kebaktian di gereja nggak match, nggak cocok. Saya dulu ngalamin kayak begitu ya. Jadi ketika di kampus, kita sebenarnya hari Minggu tuh gereja buat absen aja. Ya, nggak tertuduh gitu. Tapi udah nggak cocok gitu firmannya. Ya, saya nggak bilang gereja itu salah ya, karena masing-masing tempat tuh kayak ada segmen pasarnya ya. Jadi ada orang-orang yang memang suka keteduhan ya, dia cocok di gereja seperti itu. Tapi kami waktu itu ya masih mahasiswa, wow, kita berdoa tentang Indonesia, ya berdoa untuk penginjilan. Akhirnya ada gereja baru terbentuk yang bisa menampung apa yang kami alami, ya, teman-teman alami, kemudian bertumbuh juga. Ya. Nah, ini terjadi berulang. Nah, waktu gereja baru terbentuk, yang gereja lama marah biasanya, ya karena merasa, ya kasarnya dibilang sesat dan sebagainya lah ya. Tapi belakangan menyadari bahwa asalkan beralaskan Kristus, kita itu satu, kita saudara semua. Dan kita yang sudah mungkin katakanlah merasa lebih tahu, kita harus lebih bijak menerima saudara kita apa adanya, tidak memaksakan pendapat kita, ya. Tapi kita terus terbuka pada tuntunan Tuhan, tapi tetap juga pada visi tuntunan yang Tuhan berikan kepada kita tanpa menghakimi gereja lain. Ya, selama gereja tersebut meninggikan nama Yesus, karena ada banyak namanya gereja kan, tapi tidak mengakui ketuhanan Yesus. Nah, kita percaya bahwa fokus Alkitab adalah Yesus. Ya, itu yang perlu kita ingat, kita pegang. Jadi kalau dulu saya dengar ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya kira dulu dengan pengertian yang saya terima saat itu, dengan hamba Tuhan yang mengajarkan saat itu, hidup kekal adalah nanti di surga. Ya. Di surga itu ada rumah tersedia buat kita, nggak ada hutang, nggak ada penyakit, semuanya happy di sana gitu. Tapi selama di dunia ini kita mesti pikul salib, kita mesti menderita, kita mesti hidup pas-pasan, kurang, rumah ngontrak, ya. Harus semuanya serba ngepas, ya. Baru kita menjadi hamba Tuhan yang rendah hati. Ada pendeta yang pernah bilang, ya, doa yang dinaikkan jemaat, ya, sadar atau nggak sadar, Tuhan berkati gembala kami, pendeta kami, supaya dia tetap rendah hati, dan kami tetap membuat dia miskin supaya dia tetap rendah hati. Itu terjemahannya, bahasa Inggrisnya sih, God help him to be humble, and we help him to be poor always. Mungkin ketawa denger itu ya, tapi ini terjadi ya. Dan hamba Tuhan yang ngalamin itu juga sudah lalui berbagai masalah sampai dia terobos itu semua. Tapi pengertian ini masih ada sampai sekarang. Sehingga kalau lihat orang hidup mewah itu, bawaannya akan curiga. Wah, ini pasti uang jemaat ini. Ini bener nggak nih perpuluhannya nih? Betul nggak pengeluaran keuangannya? Ya, tentu ada aja sih mungkin ya. Tidak semua, tapi penyimpangan mungkin ada saja. Penyimpangan dalam arti tidak sepakat apa yang dilakukan itu dengan pendapat kita. Ya. Menurut kita harusnya buat penginjilan, kok dipakai buat cat gereja, misalnya begitu. Atau kok perhatikan orang dalam saja atau orang luar saja, tapi yang ada kok nggak diperhatikan. Kan bisa seperti itu. Menurut kita salah, tapi kan bisa aja beda tuntunan. Nah, ternyata hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah Bapa dalam keintiman dan mengenal Yesus Kristus. Itu artinya dimulai dari sejak masa kita hidup ini sekarang di bumi ini. Ada surga di bumi, di kehidupan rumah tangga kita, di usaha kita, ya, di pekerjaan kita, dan di gereja, di pelayanan di mana kita terlibat. Itu janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Mari belajar dari Ayub ya, untuk mengenal Tuhan tidak hanya apa kata orang, apa kata doktrin,
tapi belajar kenal Tuhan lebih dalam. Kejar Tuhan untuk kenal Dia. Amin.